KM Masjid Baitul Salam, Bapak Ustadz Ibnu, yang hormati para jamaah sekalian majelis pengajian on the road di lingkungan RT 02. Mudah-mudahan hadirnya kita tempat ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sama-sama bisa duduk di majelis ilmu walaupun tengah jalan. Mudah-mudahan niat kita duduk di sini untuk thalab ilmu. Mudah-mudahan senantiasa Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan pada junjungan kita Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita yang kita harapkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini jadi saksi nanti di yaumil akhir kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita guru kita, tengah-tengah kesibukannya beliau, alhamdulillah bisa menyempatkan bisa hadir di kegiatan pengajian on the road di lingkungan RT 02. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah kepada beliau yang telah bisa menyempatkan hadir untuk bisa sama-sama memberikan pencerahan buat kita. Kita mohon pada beliau sedikit menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Kami persilahkan. Sudah tepat, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari luar kota aja. Jauh luar gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihudah wa nasara dinah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bit taqwa bi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, au kama qala nabi alaihi salatu wassalam, alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ma'asyiral hadirin, para jamaah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang al-faqir hormati Ustadz Tito, Ustadz Ibnu dan Ustadz-ustadz yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak al-faqir sebut satu persatu, tapi insya Allah tidak kurang rasa hormat, takzim dan mahabbah kepada antum sekalian. Juga kepada seluruh dan segenap bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah majelis on the road. Lama ini ribet on the road ya. Kayak harga mobil on the road. Majelis on the road di jalanan ya. Majelis jalanan, majelis kaki lima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di jalanan, walaupun kaki lima, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita
dan keberkahan yang insya Allah turun di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayah riayah hirasah wa himayahnya kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti serta meluangkan waktu untuk kumpul bersama-sama dalam majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul bukan sembarang kumpul. Kumpul kita bukan sekedar ngerumpi, bukan sekedar ngobrol ngalor ngidul yang gak jelas, bukan sekedar ngabisin waktu yang sia-sia. Kita kumpul, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, sholawat melalui pembacaan Ratibul Atas yang insya Allah kita tidak lagi ragukan fadilahnya, faedahnya, manfaatnya, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi penyebab salah satunya Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, dan sekaligus menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita sekalian. Baik itu hajat yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, hajat yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun rumah tangga kita, hajat yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan hajat-hajat yang lainnya yang menyangkut berbagai macam urusan, mulai dari urusan agama, urusan dunia, hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Majlis semacam ini, kata Imam Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah ini pengarang kitab Al-Hikam, salah satu kitab yang sering dibaca, dikaji di berbagai majelis taklim, di berbagai macam pondok pesantren yang ada di sekitar kita. Ya. Apalagi majelis dan pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh kiai-kiai NU khususnya. Ya. Ini mereka udah nggak lagi aneh dengan yang namanya kitab Al-Hikam, karangan Imam Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini punya guru namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi punya guru namanya Syekh Abil Hasan Asyadzili yang menjadi pelopor thariqah Syadziliyah. Jadi Imam Hasan Asyadzili, dari beliau nanti akhirnya lahirlah yang namanya thariqah Syadziliyah. Beliau punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid dua orang. Yang pertama Imam Ibnu Athaillah yang kemudian dikenal dengan pengarang kitab Al-Hikam. Yang kedua Al-Imam Muhammad Busairi yang kita kenal dengan karangannya yaitu Qasidah Burdah. Ya. Jadi Imam Busairi yang ngarang Qasidah Burdah sama Imam Ibnu Atha yang ngarang kitab Al-Hikam ini teman satu pengajian. Mereka sama-sama ngaji, mereka sama-sama berguru kepada Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Nah, Imam Ibn Athaillah ini berkata bahwa majlis-majlis seperti ini nih, majlis kayak kita begini nih, majlis yang di dalamnya kita berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, istighfar. Kemudian majlis di dalamnya kita membahas tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Majlis yang di dalamnya mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita yaitu ibadah kepada Allah. Majlis di mana di dalamnya mengingatkan kita untuk selalu semangat ibadah kepada Allah. Majlis di dalamnya yang kita diingatkan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, majlis-majlis seperti ini sekalinya kita duduk di majlis tersebut, maka 70 majlis, 70 tongkrongan yang kita dudukin, ya, yang di dalamnya kita berbicara ngalor ngidul nggak jelas, kadang ngomongin orang, kadang ngomongin politik yang akhirnya pada berantem antara satu dengan yang lain, ngomongin ini ngomongin itu, yang pada akhirnya bikin hati kita makin keras tambah keras. Nah, dengan sekalinya kita duduk di majlis seperti ini, 70 majlis yang semacam itu, nah itu bakal hilang.
bakal dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nama asyirul jamaah rahimakumullah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Yang mau sambil makan Bapak dah yang ngegayem ya. Daripada ya ntar pelangak belum mau tidur ya. Yaudah ya, yang penting dengerin dah ya saya ngomong ya. Jangan saya lagi ngomong ente pada ngomong juga ya. Saya kemana ente kemana ya. Ntar akhirnya yang lain ngelihat itu Habib udah lama begitu itu ngomong sendiri ya. Jadi fitnah jadinya. Iya enggak? Ayo dah yang sembari ganjem dah. Tapi ngerokoknya ntar dulu, ntar ya kelarin pengajian baru ngerokok dah yang pengen ngerokok ya. Jangan pas lagi ngaji ngerokok, jangan ya. Sama saya juga perokok. Tapi kalau lagi ngaji begini merokok ntar dulu, tahan dulu dah ya. Kelar ngaji baru dah ya. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan waktu luang. Kita masih digerakkan hatinya, diringankan langkahnya untuk ikut duduk di majelis zikir dan majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu li talibil ilm fid dunya falam yatlubhu. Kata Nabi, orang yang paling nyesel di hari kiamat nanti, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di hari kiamat nanti, yaitu rajulun, seseorang yang amkanahu li talibil ilmi fid dunya, yang Allah kasih kesempatan untuk dia mencari ilmu ketika dia di dunia. Allah kasih dia sehat, Allah kasih dia kendaraan, Allah dekatkan dia dengan majlis-majlis ilmu. Falam yatlubhu, tapi dia nggak ambil itu kesempatan. Padahal badannya sehat, kendaraan ada, duit ada, halangan rintangan nggak ada, majlisnya bahkan nggak terlalu jauh, tinggal jalan kaki nyampe, atau pakai kendaraan nggak terlalu jauh nyampe. Tapi dia nggak gunakan itu kesempatan, padahal Allah udah kasih itu kesempatan kepada dia. Ya, yang mungkin kesempatan itu nggak dikasih kepada yang lainnya. Ada orang yang pengen ngaji, tapi karena situasi dan kondisi nggak bisa. Ya karena mungkin kerjaan yang memang menuntut dia, sehingga dia sulit untuk meluangkan waktu, atau mungkin kewajiban-kewajiban yang lainnya yang bikin dia sulit untuk meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Ya. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih kesempatan duduk di majelis ilmu, Allah kasih waktu luang, Allah kasih kendaraan juga, Allah kasih segala macam fasilitas, tapi dia nggak manfaatin. Nah orang yang model begitu, kata Nabi, asyadun nas hasrotan yaumal qiyamah, orang yang paling nyesel ketika di hari kiamat nanti, yaitu orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, falam yatlubhu, tapi dia tidak mencari itu ilmu, dia tidak memanfaatkan itu momen, dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang kita dikasih waktu luang, dikasih fasilitas, dan kita gunakan itu fasilitas, kita gunakan waktu luang kita untuk menambah ilmu dalam rangka menambah sempurna dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sama kita tahu saat ini kita udah ada di bulan apa nih? Safar. Bulan Safar ya. Kemarin bulan Muharram, Safar, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Kalau orang sini bilang bulan Muludan. Ya, bulan Maulid, atau ada yang nyebut juga bulan Maulud. Ya. Maulid sama Maulud walaupun hurufnya sama, cuman artinya bisa beda. Bahasa Arab ini salah harokat bisa beda arti. Ya. Jangankan salah harokat, harokatnya sama, tulisannya sama, tapi maknanya bisa beda. Contoh dalam ayat wudu. Ayat wudu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum
Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Itu ayatnya begitu tuh. Tapi Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i nafsirinnya beda. Ayatnya sama, tulisannya sama. Ya. Hurufnya sama, tulisannya sama, cara bacanya sama, tapi tafsirinnya beda. Kata Imam Syafi'i, ayat di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, jika kau ingin mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan wa aydiyakum, lalu kemudian basuhlah tangan kalian. Di situ ada kata sambung, dan basuhlah tangan kalian, dan kemudian basuhlah sebagian kepala kalian, dan kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Di situ ada kata sambung dan. Kata Imam Syafi'i, dan di situ kalau dalam bahasa nahunya itu litartib, buat menunjukkan urutan. Jadi abis muka tangan, abis tangan baru kepala, abis kepala baru kaki. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, wudhu itu harus tertib, mulai dari muka, tangan, kepala, baru kaki. Nggak boleh kita mulai kaki dulu. Sekarang hari ini mau mulai dari kepala dulu, nggak bisa. Kata Imam Syafi'i, wow di situ huruf wow di situ itu litartib, untuk menunjukkan urutan. Tapi kata Imam Abu Hanifah, wow di situ, huruf wow di situ, kata sambung di situ, itu bukan litartib, itu sekedar lil mutlaqil jam'i, hanya kata gabungan, hanya kata sambung. Ya. Jadi kalau kata Imam Abu Hanifah, hei orang-orang yang beriman, kalau kau ingin mendirikan sholat, basuh wajahmu, dan basuh tanganmu, dan basuh kepalamu, dan basuh kakimu. Jadi wow di situ, kata sambung di situ, itu bukan untuk menunjukkan urutan, hanya untuk penggabungan aja. Jadi kesimpulannya, kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu wudhu nggak apa-apa, nggak tertib, nggak kudu dari muka dulu, boleh dari kaki, habis itu dari muka, habis itu tangan, habis itu kepala, atau dari kepala dulu, terserah. Yang penting itu kebasuh semua, walaupun nggak berurutan. Tuh, lihatin tuh, ayatnya sama, ya, harokatnya sama, cuman artinya beda dalam maknanya. Kalau kata Imam Syafi'i, kata sambung di situ itu untuk tartib. Wow di situ, wow li tartib. Wow di situ menunjukkan kata sambung untuk menunjukkan arti berurutan. Yang kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, lalu kemudian basuhlah mukamu, lalu kemudian tanganmu, lalu kemudian kepalamu, lalu kemudian kakimu. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, basuh mukamu dan tanganmu sampai sikut, dan kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Jadi hanya sekedar kata sambung biasa, bukan kata sambung untuk menggambarkan urutan. Jadi nggak apa-apa kalau mau dari kaki dulu atau mau dari kepala dulu, terserah. Yang penting kebasuh semuanya yang disuruh dibasuh di dalam ayat tersebut. Tuh bahasa Arab tuh, ya. Makanya nggak sembarangan kita mau ngerti-ngertiin ayat Quran, ayat hadis kalau nggak tahu ilmunya. Jadi kalau misalkan ada slogan kembali kepada Quran dan hadis, itu slogan nggak salah, bagus. Tapi untuk kembali kepada Quran dan hadis, nggak cuma sekedar kita Quran terus terjemahan, nggak bisa. Karena untuk memahami bahasa Arab itu nggak bisa kita seperti memahami bahasa Indonesia. Ada ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk kita bisa paham ayat-ayat, hadis-hadis yang ingin kita pahami, yang ingin kita mengerti. Minimal kita tahu bahasa Arab. Tapi bahasa Arab aja nggak cukup. Minimal kita tahu nahu,
Minimal kita tahu sorof. Apa nahu? Nahu ini ilmu mempelajari kata kalau udah masuk ke dalam kalimat. Kalau misalkan sorof, ilmu mempelajari kata sebelum masuk ke dalam kalimat. Udah bisa bahasa Arab, bisa nahu sorof, cukup ya? Belum cukup. Paling kagak kita bisa dan sedikit paham banyak tentang ilmu balaghah, ma'ani, badi, bayannya. Belum lagi nanti mantiknya juga diperlukan, asbabun nuzulnya juga diperlukan, nasikh mansuh juga diperlukan. Wah ribet dah udah dah. Ya. Mendingan kalau begitu, ya ambil ulama yang belajar tafsir, udah begitu aja udah. Jadi kita agak salah ya. Itu belajar nahu sorof aja belum tentu kelar 5 tahun 10 tahun ya. Jadi bukannya nggak boleh, bagus, tapi kita harus sadar di diri supaya kita nggak terjebak ke dalam pemahaman yang salah. Ya. Kok ke situ-situ ya? Tadi kemana sih? Maulud sama maulid ya, cuma ke situ itu. Padahal mah dari Huraido ke sini duduk tinggal ke Hegar Asri, muter dulu ke Delta kemana-mana itu ya. Itu cuma mau jelasin maulud sama maulid ya. Maksudnya bahasa Arab itu beda harokat bisa beda arti. Kalau kita bicara maulud itu yang dilahirkan. Kalau kita bicara maulid itu waktu atau tempat dilahirkan. Jadi memperingati hari kelahiran Nabi itu maulid apa maulud? Kalau secara kata yang pasnya maulid. Memperingati waktu kelahiran Nabi. Tapi kalau mau pakai maulud nggak salah juga. Kalau maulud itu yang dilahirkan, memperingati maulud Nabi, memperingati lahirnya Nabi. Yang dilahirin siapa? Nabi gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya maf'ul tuh, maulud tuh maf'ul ya. Maulid teh isim zaman, isim makan ya. Nah, jadi terserah dah, cuman yang bagusnya yang pantasnya maulid ya. Jadi sedikit lagi kita bakal masuk bulan Rabiul Awal atau disebut juga bulan Maulid ya. Dimana umumnya kita sebagian besar kaum muslimin yang ada di Indonesia atau bahkan di Nusantara Raya ya, Malaysia, terus mana lagi Brunei, itu biasanya memperingati hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya siapa sih yang pertama kali peringatin maulid Nabi? Siapa sih yang pertama kali ngajarin kita menyambut hari kelahirannya Nabi? Siapa? Kalau menurut saya yang saya baca, yang pertama kali ngajarin kita menyambut hari kelahirannya Nabi itu bukan ulama, bukan sahabat Nabi, bukan malaikat, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dalilnya bisa ngomong begitu? Kalau kita baca kitab-kitab sirah nabawiyah, sejarah Nabi, kemudian kita baca kitab-kitab maulid yang biasa kita baca, entah itu Barzanji, entah itu Syaraful Anam, entah itu Maulid Azab, entah itu Maulid Diba, entah itu Simtud Duror, entah itu dia ulami, banyak dah kitab maulid ya. Nah itu di situ diceritakan detik-detik hari kelahirannya Nabi. Ketika hari kelahirannya Nabi ini ada berbagai gejala alam yang luar biasa ya. Di Persia itu ada menara, di atas menara itu ada api yang ribuan tahun nggak padam, dan api itu menjadi sesembahan kaum Majusi, kaum Zoroaster yang ada di Persia. Saat Nabi lahir itu api tiba-tiba padam. Kemudian Romawi yang terkenal saat itu dengan bangunan-bangunannya yang megah, gedung-gedungnya, kolosium, tempat gladiator pada berantem tuh ya, terkenal dengan bangunannya, arsitekturnya terkenal dengan arsitekturnya ya, yang kuat, yang kokoh. Ketika Nabi lahir itu tembok-temboknya pada retak. Dan masih banyak lagi gejala-gejala alam yang luar biasa, yang enggak biasa, yang enggak normal. Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita dapat pelajaran penting bahwa Allah mau ngajarin kita
bahwa Allah ya mau ngajarin kita untuk memuliakan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kota Mekah dulu ini yang umum kita dengar ya, di Mekah itu kebiasaan bangsa Arab itu ya, mereka ini sangat bangga kalau anaknya lahir laki-laki. Kalau anaknya lahir perempuan itu bisa jadi aib keluarga. Makanya enggak sedikit yang kadang-kadang dari mereka itu ngubur hidup-hidup anak perempuannya. Takut jadi aib ya. Nah, saat kelahirannya Nabi, rata-rata orang Mekah yang ngelahirin barengan sama Siti Aminah saat itu, lahir dari rahim mereka itu semuanya laki-laki. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mau ngajarin kita bahwa ini bukan hari biasa. Ini bukan sekedar hari biasa seperti hari-hari yang kita lewati lainnya. Ini ada satu hari yang spesial yang harus kita ingat, yang harus kita jadikan bahan renungan, bahan pelajaran. Makanya dari situlah akhirnya para ulama kita ya menjadikan hari kelahirannya Nabi sebagai satu peringatan. Mereka ngajak umat untuk kumpul, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan kemudian mendengarkan riwayat hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama kita ini cerdas-cerdas. Di para ulama kita lihat ini umat makin kesini makin jauh sama nabinya. Ini kenapa para ulama bikin kitab-kitab maulid? Karena ini ya timbul dari keprihatinan para ulama. Banyak dari kita umat Islam yang nggak kenal siapa nabi kita. Kalau ditanya siapa nabi kita, cuman mungkin paling taunya Nabi Muhammad. Siapa sahabatnya Nabi? Paling mereka taunya 4 orang doang itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sebutin yang lainnya. Siapa ya? Siapa anaknya Nabi? Paling yang mereka kenal Siti Fatimah. Tapi kalau disuruh sebutin semuanya bingung. Siapa istrinya Nabi? Paling yang mereka kenal kalau nggak Siti Khadijah, Siti Aisyah. Jadi ini keprihatinan para ulama yang melihat umat Islam kok makin jauh sama Nabi, nggak kenal sama Nabi. Ya. Akhirnya mereka para ulama kita ini cerdas-cerdas. Gimana caranya para ulama kita, para kaum muslimin ini, umatnya Nabi ini, dengan keterbatasan mereka, dengan keawaman mereka, mereka masih bisa dekat dalam tanda kutip sama Nabi, masih bisa kenal sama Nabi. Akhirnya mereka kumpulin kitab-kitab sirah nabawiyah. Mereka kumpulin tuh kitab-kitab sirah nabawiyah yang berjilid-jilid. Jangankan kita yang kagak bisa baca kitab kuning, yang bisa baca kitab kuning aja puyeng bacanya, berjilid-jilid. Tapi gimana caranya nih supaya umat biar tahu juga nih isi di dalam kitab-kitab ini? Akhirnya mereka ambil dari berbagai macam kitab sirah, mereka ringkas. Mereka ambil yang penting-pentingnya supaya umat tahu, supaya jangan sampai umat nggak tahu banget. Mereka ambil yang penting-pentingnya, kemudian nggak sampai di situ. Ya. Setelah mereka ambil yang penting-pentingnya, ya, mereka susun ya, dengan untayan-untayan syair supaya gampang dibaca, enak didengar. Makanya kalau kita baca kitab maulid tuh ada yang belakangnya bak semua. Alhamdulillahil gawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'ithil warithil manihis salib. Ada yang belakangnya hak semua. Alhamdulillahi gawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanu. Ada yang belakangnya nak semua. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Dibikin sama ulama kita cerdas. Gimana caranya nih umat nih yang nggak punya waktu banyak tapi mereka bisa ya, masih bisa dapat informasi dari kitab-kitab sirah itu, masih bisa mendekatkan mereka kepada nabinya.
Dibikinlah tuh ringkasan-ringkasan yang para ulama ambil dari kitab-kitab sirah, kemudian ditulis dengan untayan-untayan syair supaya apa? Supaya gampang dibaca dan enak didengar. Akhirnya jadilah kitab-kitab maulid yang ada di tengah-tengah kita. Ada Barzanji, ada Syaraful Anam, ada Azab, ada Diba, ada Sintuduror, ada Dia Ulami, dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah itu adalah ikhtiarnya ulama ya untuk mendekatkan umat kepada Nabi, dan kemudian juga itu adalah amalan-amalan para ulama yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seharusnya kita sebagai umatnya Nabi dan juga sebagai hambanya Allah dalam menyambut hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imamul Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri salah satu tabi'in. Tabi'in ini orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi mereka nggak ketemu Rasulullah, tapi mereka ngalamin sahabatnya Rasulullah. Mereka berguru kepada sahabat-sahabatnya Nabi, tapi mereka nggak sempat ketemu Nabi. Nah, itu disebut tabi'in. Salah satu tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri di kota Basrah sono ya, Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan begini. Dari sini kita lihat betapa beliau ini memuliakan hari kelahirannya Nabi. Widatu lau kana li mithlu jabal Uhudin zahaban la anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah saya janji, kalau saya punya emas segede gunung Uhud, orang Arab taunya gunung yang paling gede di sana gunung Uhud dah. Mungkin kalau ada yang paling gede disebutin gunung yang lebih gede dari gunung Uhud. Cuman gunung Uhud ini gunung yang Uhud, dia tuh nyatu. Uhud tuh dari kata ahad. Kalau yang pernah umroh lihat gunung Uhud tuh nyatu antara satu yang dengan yang lain. Maksudnya gunung yang paling gede dah kalau di sono mah gitu ya. Demi Allah kata beliau, andai kata saya punya emas segede gunung Uhud, saya bakal infakin semuanya buat merayakan peringatan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Hasan Basri, ulama yang luar biasa, yang ilmunya bukan kaleng-kaleng nih. Beliau belajar langsung sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabatnya Nabi, menantunya Nabi, khalifahnya Nabi juga. Beliau belajar langsung kepada Imam Ali. Beliau mengatakan begitu bukan tanpa dasar. Beliau mengatakan begitu artinya dengan kapasitas keilmuan beliau, beliau tahu betapa istimewanya hari kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau anak kita yang lahir aja kita kuat-kuat ngutang, bener gak? Kuat ngutang kita buat anak kita, bener gak? Ya kan? Anak kita ulang tahun nih, kita sampai ngutang-ngutang sama tetangga. Ya kan buat bikin kue, ya. Bikin kue ditaruhin lilin tuh. Ya. Begitu dinyanyiin dah. Panjang umurnya lilin. Habis dinyalain ditiup kan tolol. Nah. Bener gak? Dinyalain ditiup, udah kapan mau dinyalain mah. Mau dimatiin mau jadi nyalain ya. Saking apa? Saking senangnya sama anak kita. Bukannya nggak boleh, boleh. Kita ngerayain ulang tahun anak kita, tahadusan bini mah boleh. Bukannya nggak boleh. Ya, wah ini Habib nih, bangsa yang model begini ekstrim. Bukannya nggak boleh. Saya kayak kadang-kadang ngerayain hari kelahiran anak saya gitu ya. Bukannya nggak boleh. Cuman maksudnya begini, kalau anak kita aja nih sedemikian rupa kita bela-belain hari kelahirannya, tanda kutipnya belum tentu anak kita tuh bikin kita selamat di akhirat nanti, bener gak? Kalau kita nggak bener-bener ngedidiknya, tuh anak bisa jadi menjadi wasilah kita, menjadi perantara kita buat masuk neraka, ya kan? Kalau kita nggak bener-bener ngedidiknya, jangan dipikir habis bikin kita udah terus tinggal begitu aja. Ada tanggung jawab kita di situ.
Berapa banyak riwayat yang kita biasa dengar dari ustadz, dari kiai, dari habaib ya. Ada orang yang tinggal selangkah lagi mau masuk surga, tinggal selangkah lagi mau masuk surga, ditahan sama malaikat. Dibilang, mohon maaf bapak namanya nggak ada di sini. Nah, berarti kan kalau nggak ada di situ di neraka ya. Ya kalau nggak di surga lah di neraka. Lah, bukannya saya di sini, enggak pak, nggak ada namanya di sini. Nggak ada. Daftarin. Bapak daftar dulu dah. Mana ke RT RW menurutnya. Kenapa? Ternyata ketahan sama anaknya. Ada anaknya di neraka. Anaknya minta keadilan Allah, ya Allah. Saya rela, saya ridho kau taruh di neraka. Karena memang saya ahli maksiat. Saya ini bajingan. Saya ini orang yang enggak pernah ibadah. Saya ini yang orang yang jauh dari engkau. Saya ini orang yang enggak kenal nabimu. Saya rela, saya ridho, saya ikhlas kau taruh di neraka. Tapi saya enggak ridho kalau orang tua saya kau taruh di surga. Kenapa? Sebab saya begini gara-gara orang tua saya nggak pernah ngajarin saya agama saat kecil. Dia asik datang ke majelis taklim, ke majelis taklim ini, tapi dia nggak pernah perhatiin saya udah bisa ngaji apa belum. Dia nggak pernah perhatiin saya udah bisa wudu apa belum. Dia nggak pernah perhatiin saya bisa sholat apa enggak. Dia nggak peduli saya pacaran, saya mabuk, saya maksiat. Dia nggak pernah negur. Dia asik-asikan datang ke majelis taklim datang ke majelis taklim itu. Dia asik-asikan dengan ibadahnya. Dia nggak memperdulikan saya. Saya nggak sholat nggak pernah ditegur. Saya nggak sholat nggak pernah diingetin. Akhirnya saya tumbuh besar tidak kenal agama. Saya tumbuh besar nggak bisa wudu, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Al-Quran. Ya, saya rela, saya ridho, saya ikhlas kau masukkan ke dalam neraka. Tapi saya nggak rela, saya nggak ridho kalau orang tua saya sampai masuk surga. Gara-gara andilnya dia, gara-gara ketidakpeduliannya dia kepada saya sebagai anaknya, sehingga saya menjadi seperti ini. Maka saya nggak rela kalau dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Waduh Bib, berarti besok-besok saya harus ngajarin anak saya wudu dong Bib. Ya nggak juga, ustadz kan banyak ngebelatak. Kalau memang kita nggak bisa, nggak mampu, kita juga masih dalam tahap belajar. Ustadz banyak di sini, betul. Gua kayak zaman dulu. Ya, yang penting ada tanggung jawab kita terhadap anak kita, ya, lebih khusus tentang pendidikan agamanya. Kalau kita bisa bela-belain bayaran buat sekolahannya dia, pendidikan umumnya dia, yang itu juga penting buat dia. Tapi tentu pendidikan agama juga nggak kalah penting. Nah, kalau kita buat pendidikan umumnya aja bisa bela-belain bayar kadang-kadang jutaan bahkan sampai puluhan juta. Kenapa buat pendidikan agama? Yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa bantu nyelamatin kita nanti di akhirat, kita nggak berani keluarin duit yang lebih banyak. Ya. Nah jadi ya, ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Bagaimana lagi tadi tuh? Ini kalau kagak ngopi begini nih. Ya. Belum sampai. Kopinya belum Majlis nyampe. tengah jalan, jadi ngomong kemana-mana ya. Belum kelar satu udah kemana-mana ya. Intinya ya ma'asyiral jamaah rahimakumullah, intinya ya para ulama kita ya sangat luar biasa penyambutan mereka terkait hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita mau buka satu kitab namanya I'anatul Talibin, ada namanya kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in kemudian itu disyarahkan, dijabarin penjelasannya sama Syekh Abi Bakar Asyafo Ad-Dimyati. Kemudian jadi satu kitab namanya kitab I'anatul Talibin. Di dalam kitab I'anatul Talibin tadi ya, itu di juz ketiganya itu dibahas panjang lebar tentang maulid Nabi, apa itu maulid, kemudian bagaimana dalil-dalilnya, landasannya, dan kemudian apa fadilahnya, apa manfaatnya, dan bagaimana sikap para ulama dalam menyikapi peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kalau misalkan hanya untuk
ulang tahun anak kita aja kita berani pol-polan, kenapa untuk kelahirannya Nabi Muhammad SAW kita nggak berani pol-polan? Yang jelas-jelas nanti kita bakal butuh beliau untuk syafaatnya di hari kiamat kelak. Yang udah jelas-jelas bakal bantu kita nih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, terkait maulid ya. Apa sih maulid? Kalau kata Imam Suyuti, maulid ini harus punya 4 syarat kalau kita mau dibilang maulid. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau kita mau bikin maulid, 1 harus adanya orang ngumpul. Mau 2, mau 3, mau 4. Kudu ada orang yang ngumpul. Tapi orang ngumpul aja apakah itu udah bisa disebut maulid? Belum. Ada orang ngumpul di pos ronda bukan lagi maulid. Lagi main judi slot. Ada orang lagi ngumpul ya, di pasar, apakah itu maulid? Belum. Tapi yang pertama harus ada orang ngumpul. Mau 2, mau 3, mau 20, mau 30, mau 200, mau 300, mau 2000, mau 30. Yang penting ada orang ngumpul. Orang ngumpul aja cukup? Belum. Harus ada syarat yang kedua. Apa? Adanya pembacaan ayat suci Al-Quran. Minimal Fatihah. Mari kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Fatihah. Cukup? Cukup. Kemudian yang ketiga apa? Adanya pembacaan kisah maulid Nabi. Kisah maulid Nabinya apa, Bib? Terserah. Oh, kalau di sini biasanya berjanji pakai. Nggak apa-apa. Wah, Bib, kalau misalkan saya, Bib, di kampung saya dulu pakai diba, Bib. Kalau saya baca berjanji rada kagok, nggak apa-apa pakai diba. Kalau saya, Bib, dulu di pondok diajarinnya simtuduror, Bib. Boleh, Bib, boleh. Kalau saya kemarin dapat dari guru saya, Bib, maulid dia ulami itu, Bib. Karangannya Habib Umar yang kemarin baru datang, boleh, Bib, boleh. Silakan mau berjanji, mau syaraful anam, mau maulid diba, dia ulami, maulid azab, nggak apa-apa. Semuanya bagus-bagus, semuanya memiliki keutamaannya masing-masing. Tinggal kita mau pakainya yang mana. Yang penting kalau mau bikin maulid ada pembacaan maulidnya. Ya mohon maaf saya sampaikan gini, berapa banyak saya sering kali diundang sama orang acara-acara maulid, acaranya maulid Nabi tapi kagak baca maulid. Saya datang pembukaan, setelah pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, ada orang ngumpul, benar ada orang ngumpul. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran, benar udah 2 syarat tuh. Habis itu qosidah ya. Qosidah ter ibu-ibu yang qosidah, anak muda. Habis itu kelar qosidah sambutan ketua panitia, sambutan RT, sambutan RW, sambutan lurah, camat, tokoh pemuda, lah macam-macam tokoh masyarakat. Udah sambutan kelar ya. Selanjutnya acara inti tausiah agama. Waduh. Acara inti tausiah agama akan disampaikan oleh Habib Salim. Dia tanya, ini kita acara apa sih? Maulid, Beb. Baca maulidnya? Ya nggak baca maulid, Beb. Kok nggak baca maulid? Soalnya ntar waktunya bisa lama, Beb. Justru itu acara intinya pembacaan kisah maulid. Mau ngapain lu banyakin sambutan itu? Sambutannya sama semua lagi. Ya. Paling ngomongin apaan sih, ya kan? Justru yang pentingnya itu acara intinya adalah pembacaan kisah maulid Nabi. Nggak perlu ada ceramah, pembacaan kisah maulid Nabi itu acara intinya. Makanya kalau anda lebih senang ketika bikin acara maulidnya, ente bikin acara maulid di sini nih, anda lebih senang yang baca maulidnya itu orang-orang sininya, bapak-bapaknya kah, anak-anak mudanya kah, remaja masjidnya kah. Ntar yang qosidah boleh dah dan dari luar undangannya gitu kan. Biasa kan kalau maulid kan pasal ini habis itu diselingin qosidah ya. Nah, boleh dah tuh qosidahnya orang dari luar. Tapi kalau di sini ada, mendingan di sini juga sama. Biar anak-anak kita, keluarga kita terbiasa dengan pembacaan kisah maulid Nabi. Kadang-kadang bikin acara maulid yang baca maulidnya dari luar, bukannya nggak boleh, ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Tapi kalau anak pribadi ada lebih senang orang sininya. Ya bapak-bapaknya ya baca pasal ini ya. Waduh nggak bisa ya kan, masih ada waktu ngapalin ya. Tiap hari dah tuh kan, sekarang udah ada YouTube, enak ya. Tinggal cari di YouTube. Saya suruh baca maulid Barzanji sama maulid Simtuduror pasal 1, lihat aja YouTube.
Maulid Simtudurur pasal 1. Ente pantengin dah sebari ente baca dah. Ya, kilokan sebulan kagak bisa, ya kan. Ntar pasal kedua aja siapa nantar kosidahnya. Ya Beb, kosidahnya kayaknya dari luar kali Beb. Di sini suaranya kagak ada yang genah Beb ya. Ya bisa dari luar gitu misalkan ya kosidahnya. Nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Lebih berasa kita bikin maulidnya, paham nggak? Ya. Nah, jadi kata Imam Suyuti itu yang pertama adanya orang kumpul, kedua ada pembacaan kisah maulid, ada pembacaan Al-Quran, kemudian adanya pembacaan kisah maulid Nabi. Dan yang keempat, yang penting juga nih, ya, yang kalau ini yang keempat nggak ada nih bisa rusuh nih, terutama ibu-ibu. Ini bisa digemo sama ibu-ibu ini. Apa Beb? Ceramah? Bukan. Apa? Makanan. Makanan. Ya, ini kata Imam Suyuti ini ada 4 syarat nih kalau kita mau bikin maulid. Makanannya apa Beb? Terserah. Ya, mau buah-buahan kayak begini cukup, yang penting makanan. Ya Beb, karena berhubung dananya ini sedikit tahun ini Beb ya, banyak acara 17-an lah Beb, inilah itulah, mau lagi bisa betulin jalanan begini, kerja bakti ini Beb. Jadi mungkin kayaknya sekarang mau makanannya kuaci aja Beb, kuaci nggak apa-apa, kuaci diaurin ya. Yang penting ada makanan. Ya. Nggak kudu kebuli Beb, nggak kudu. Tapi kalau misalkan emang mau kebuli ya silakan kebuli. Kalau nggak ada kebuli ya kebuli uduk. Kebuli uduk gitu ya. Atau apa gitu, yang penting ada makanan walaupun sedikit. Jadi kalau misalkan 4 syarat ini udah kumpul nih, berarti sah ke kita bikin maulid. Berarti kalau begitu mah bisa bikin maulid di rumah sama keluarga, bisa. Yang pertama adanya orang kumpul. Kita, bini kita, anak kita. Bini kita mana kita kan orang ya. Kecuali kalau ente kawin sama jin dah tuh beda dah. Bini kita orang, anak kita orang, sama bini kita berdua dah, udah 2 orang kumpul. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kita baca Fatihah. Doain dulu dah orang tua kita, guru-guru kita. Habis itu kita baca maulid. Bini kita pasal pertama, ntar bini kita pasal kedua, kita pasal ketiga, terus ganti-gantian. Habis itu adanya makanan ya. Tinggal beli apa kayak gorengan, udah cukup bikin maulid dari di rumah, sah tuh. Ya kan? Nah, jadi itu 4 syarat yang kalau harus ada kalau kita mau bikin maulid kata Imam Suyuti. Dan bagaimana para pendapat ulama? Banyak para ulama yang berbicara tentang kisah maulid Nabi. Saya cukup sebutin beberapa aja dah. Tadi satu udah tuh, Imam Hasan Basri. Ini yang mau saya sebutin lagi namanya Syekh Ma'ruf Al-Karki. Syekh Ma'ruf Al-Karki ini ulama yang hidup di kurun waktu 200 sampai 300-an Hijriah. Berarti ini ulama salaf nih. Ya. Jadi kalau kita bilang ulama salaf berarti itu ulama yang hidup di sebelum 300 Hijriah. Dari zaman Nabi sampai 300 Hijriah itu namanya zaman salaf. Berarti kalau misalkan hidupnya di 200-an Hijriah berarti masih termasuk ulama salaf. Ulama salaf soleh nih. Syekh Ma'ruf Al-Karki. Syekh Ma'ruf Al-Karki ini dulunya orang Majusi, keluarganya keluarga Majusi. Tapi Allah kasih hidayah, akhirnya beliau masuk Islam, jadi ulama besar, bahkan menjadi salah satu ulama rujukan di zamannya. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Karki ini ya punya guru namanya Syekh Daud At-Ta'i. Syekh Daud At-Ta'i punya guru namanya Syekh Habib Al-Ajmi. Bukan Habib, tapi namanya Habib. Bukan gelarnya Habib, namanya dia Habib Al-Ajmi. Habib Al-Ajmi punya guru namanya Imam Hasan Basri yang barusan kita sebut. Imam Hasan Basri punya guru Imam Ali atau Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru Rasulullah. Dari Syekh Ma'ruf Al-Karki punya guru Syekh Daud At-Ta'i. Syekh Daud At-Ta'i punya guru Imam Habib Al-Ajmi. Imam Habib Al-Ajmi punya guru Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya guru Imam Ali. Imam Ali punya guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah, betul. Sumber ilmunya nyambung, betul. Gurunya siapa, nyambung nggak ke Rasulullah? Nyambung ternyata sanad ilmunya. Kudunya begitu kita kalau ngaji. Kita ngaji kudu tahu ini kita ngaji sama siapa ini. Ini orang belajar di mana dulu? Gurunya siapa? Kudu tahu kita.
Karena al-isnadu minad-din. Sanad ilmu itu sebagian daripada agama. Laulal isnad, kalau nggak ada isnad, kalau nggak ada sanad ilmu, laqala man syaa ma syaa. Orang mana aja bakal ngomong apa aja. Tapi kalau misalkan kita ada sanad, ente ngomong begini dapat dari mana? Dari guru ana. Guru ente dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya dapat dari mana? Terus sampai Rasulullah. Jelas sumber ilmunya. Tapi kalau kita nggak punya sanad, dari mana? Dari sini nyambung ke Firaun lagi. Ente dapat dari mana? Dari sini nyambung ngetong lajil. Anak buahnya Malampir ya. Lah kudu tahu kita ngaji sama siapa ini gurunya siapa, kudu jelas. Karena itu adalah bagian dari agama. Sebab ini agama, nggak boleh sembarangan orang ngomong apapun tentang apapun kalau kagak ada sandarannya. Nah kalau Syekh Ma'ruf Al-Qarqi tadi gurunya siapa jelas. Gurunya Syekh Ma'ruf Al-Qarqi siapa jelas. Sambung nggak kepada Rasulullah sanad ilmunya? Jelas nyambung. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya ini ulama bukan kaleng-kaleng. Ilmunya ada sumbernya. Ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Ilmunya ada dasarnya. Ya. Apa kata Imam Ma'ruf Al-Qarqi terkait Maulid Nabi? Beliau katakan begini. Man hayya ali ajli qiraati maulidin nabi ta'aman wa awgada sirajan wa libasan jadidan wa ta'attara wa tajammal ta'ziman liqadrihi fa hasyarahu Allah ta'ala yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa kana fi a'la illiyin. Udah tahu kan artinya? Bilang di WhatsApp dah ya. Jadi kata Syekh Ma'ruf Al-Qarqi, man hayya ali ajli qiraati maulidin nabi ta'aman. Siapa orang mau laki, perempuan, tua, muda yang nyiapin ya, ilok nyiapin kudu diterangin. Yang nyiapin, yang ikut ambil bagian nyiapin apa? Ta'aman, makanan. Yang nyiapin makanan untuk pembacaan kisah Maulid Nabi. Wa awgada sirojan dan menyalakan lampu. Kalau kita mau ngedekor dah kayak orang mau kedatangan tamu gitu ya. Wali bahasan jadidan dan pakai pakaian yang bagus. Wa ta'attara dan memakai aitir ini minyak wangi. Pakai minyak wangi, dia dandan yang rapi, pakai baju yang baru yang bagus ya. Wa tajammal dan dia berhias sendiri. Untuk apa semua dia lakukan? Dia nyiapin makanan, dia ngedekor rapi ya. Dia pakai baju yang bagus, dia pakai minyak wangi, dia bersolek diri untuk apa? Ta'ziman, karena mengagungkan kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hasyarahu Allah taala yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa shalihin. Maka di hari kiamat nanti orang yang model kayak begitu tuh Allah akan kumpulkan ketika di padang mahsyar nanti ma'afir qatil ula bersama orang yang ada di barisan pertama. Ketika kita nanti di padang mahsyar ini orang semuanya numplek jadi satu di situ. Padang mahsyar ini jangan dipikir kayak lapangan bola di Senayan. Terus ada pohon kita bisa neduh di situ, bisa ngopi-ngopi, nggak bisa. Itu padang mahsyar licin. Marmer yang paling licin itu jutaan kali lipat lebih licin daripada marmer yang licin yang ada di dunia ini. Putih itu padang mahsyar. Jangan dipikir kayak padang pasir. Putih rata, nggak ada bukit, nggak ada lobang. Kalau ada bukit pada deduh di situ. Rata. Andai kata bola digelindingin, itu bola nggak bakal berhenti kalau nggak diberhentiin. Nanti tuh manusia bakal jadi satu numplek di situ dari mulai Nabi Adam sampai orang yang terakhir numplek di situ semua. Dan mereka ini akan dibariskan berbaris-baris bersop-sop. Tergantung amal mereka. Ada orang-orang yang di sop pertama siapa? Orang-orang yang firqatil ula, orang-orang yang ada di barisan pertama siapa? Para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang soleh dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah ketika membela agama Allah. Mereka ini ada di barisan pertama.
Kita ada di barisan keberapa? Wallahu a'lam. Ya, tergantung ya amal kita. Tapi kata Syekh Ma'ruf Al-Qar'i, kita masih ada harapan buat ada di barisan pertama. Ma'afir qatil ula minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita masih punya harapan untuk ikut di soft pertama bareng-bareng bersama mereka. Atas dasar apa? Kalau ketika kita di dunia kita pernah dengan ikhlas ikut ambil bagian, mempersiapkan makanan, mempersiapkan segala macam sesuatu ya dalam rangka menyambut, dalam rangka memuliakan kedudukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan ada panitia maulid, beruntung ente, yang paling capek kayaknya paling depan itu sopnya. Jadi ada harapan, walaupun mungkin kita Nabi bukan, Rasul bukan, wali Allah bukan, orang soleh jauh dah ya. Syuhada juga bukan, boro-boro mau jadi syahid, melihat darah aja puyeng ya kan, melihat darah keleongan pala ya. Tapi kita masih ada harapan untuk bisa ada di firqatul ula bersama mereka. Kalau ketika kita di dunia kita manfaatkan hidup kita, ikut ambil bagian, ikut andil dalam memperingati hari kelahirannya Nabi karena mengagungkan kedudukannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ. Wa kana fi a'la illiyin, kata beliau. Wa kana fi a'la illiyin. Dan orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi illiyin. Di illiyin. Apa itu illiyin? Illiyin ini adalah surga yang tinggi, dan dia akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Alhamdulillah. Nah maka itu, yuk mari sama-sama kita saling dorong-mendorong untuk ikut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kemarin 17-an kita nyumbang 10.000, ini buat Maulid kita nyumbang 20.000 dah. Ya. Kalau misalkan kemarin kita buat 17-an kita begadang 3 harian, kalau perlu ini buat Maulid kita seminggu kita begadang. Ya. Kalau misalkan kemarin kita Maulid ini kita 17 Agustusan bisa kompak antara bapak-bapaknya, ibu-ibunya, yang tuanya, yang mudanya untuk Nabi, kita harus bisa lebih kompak lagi. Kalau kemarin 17 Agustusan kita bisa meriah untuk Maulid, mudah-mudahan kita bisa meriah lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bisa ikut ambil bagian dalam memuliakan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita bisa dikumpulkan bersama mereka-mereka yang ada di barisan pertama, para nabi, para rasul, para aulia, para solihin. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Adani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah sanal jazaa kepada guru kita Habibana Habib Salim Al-Abbas yang telah menyampaikan wasiat waidatul hasanah pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi buat kita semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah dan tetap cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah minggu depan kegiatan on the road di lingkungan RT 02, sementara di
diliburkan karena kita mengikuti kegiatan Maulid Arba'in yang insya Allah tahun ini akan diselenggarakan di tiap gang. Insya Allah nanti akan dimulai dari RT 3 kebagian 6 malam, kemudian dari RT 3 berlanjut ke RT 2 6 malam juga di tiap gang. Jadinya dari dulu kan 3 tahun yang lalu selama 31 tahun, 23 tahun itu di rumah ke rumah, dan insya Allah tahun ini kita akan koordinasi dengan RW, kita koordinasi dengan para RT, mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tiap gang gitu. Jadi maksudnya dia laksanakannya di gang-gang gitu. Jadi insya Allah di tiap RT kebagian 6 malam, kemudian totalnya jadi 36 malam tuh 6 RT kita. Yang 1 malam nanti buat acara di ya seperti biasanya kita ada acara ngopi kan. Acara ngopi insya Allah malam tahun ini kita ngadainnya malam hari insya Allah, dan kebetulan jadi tuan rumahnya pada kegiatan ngopi yang keempat ini di lingkungan RT 02 insya Allah. Mudah-mudahan para jamaah bisa ikut ambil bagian untuk sama-sama kita syiarkan kegiatan Maulid Arba'in ini, dan sekali lagi harapannya tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita dan kita mengharapkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari bapak-bapak ada pertanyaan, dikasih kesempatan 2 pertanyaan saja. Ada yang mau ditanyakan? Biasanya Pak Haris gak ada hari ini. Alhamdulillah, itu saja informasi dari kami, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang beliau sampaikan Habib Salim bisa menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa ghiroh dalam keagamaan, semakin semangat gitu maksudnya, karena harapannya tidak hanya di dunia, harapannya mudah-mudahan tadi yang beliau sampaikan kita semuanya sama-sama mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Gang Pinus yang telah menyiapkan segala sesuatunya, makanan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Gang Pinus senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti apa yang sudah dikeluarnya dengan berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.